Halo, ketemu lagi dengan saya Dikihan di Kioskom Channel. Jadi kemarin itu saya habis bikin video untuk 5060 sama 9060, ternyata banyak yang request atasnya bro. 9070 XT sama 5070 Ti. Kalau bisa brandnya yang brand menengah ke atas, berarti tier yang atas bro ya. Asus Gigabyte MSI. Nah, kali ini saya coba dua brand gede nih bro. Nah, ini adalah Asus RTX 5070 Ti dan ini adalah Gigabyte RX 9070 XT. Kalau untuk harganya terpautnya antara 4 sampai 5 juta. Kalau Gigabyte yang 5070 itu bro ya, 5070 Ti yang Ice itu harganya di 20. Kalau Asus 5070 Ti yang TUF ini harganya di 19 sampai 20 juta. ROG 20 juta. Kalau yang Radeon ini mulai 14 ada, 15 ada, 16 ada. Ya terpautnya antara hampir 5 juta lah ya untuk yang terendah dan yang tertingginya. Lah 5 juta ini bisa kamu fungsikan untuk nambah SSD, nambah memori, ganti casing, ganti water, ganti fan, atau mungkin sekalian diangkat, atau ya tergantung pemilihan part lah ya. Cocoknya selisihnya dipakai apa? Atau mungkin saya nggak mau selisih, saya mau yang lebih mahal ya. Nvidia selalu mahal bro, seperti kayak produk Samsung sama Apple. Selalu kalau membuat produk, harganya selalu mahal dan nggak kotak. Padahal kalau secara teknologi, kalau saya lihat di review-review para handphone ya, itu ya unda-undi lah. AI juga punya, kamera juga sama-sama bagus, ada stabilisernya dan lain-lain. Tapi kalau sudah masuk nama brand, selalu lebih tinggi bro. Persis kayak Nvidia sama Intel, itu jualannya selalu mahal. Nyari keuntungannya banyak bro. Tapi kalau AMD, mau VGA, mau prosesor, itu selalu murah. Kayak AMD ini kayak gini loh. Kamu itu temanku. Wah, jadi harganya dikasih harga teman. Oke ya bro, kita akan ulas RTX 5070 Ti sama RX 9070 XT. Ini dua-duanya 16 GB, dua-duanya memakai 3 fan. Nah, terus juga tier kelas atas Gigabyte MSI Asus bro. Cuma dalam setiap brand itu ada yang ditonjolkan secara masing-masing ya. Jadi ini berusaha untuk ngeboost clocknya, ini juga berusaha untuk ngeboost clocknya, entah itu dari sistem pendinginan, dari PCB, entah itu dari heatsink dan lain-lain. Jadi semua itu punya keunggulan masing-masing. Terus kalau untuk spek dasarnya ya, arsitekturnya pakai Blackwell 2.0 untuk Nvidia dan RDNA 4.0 untuk AMD. Kalau untuk Pipeline atau CUDA Core ini di 8960. Dan kalau untuk Radeon itu 50% lebih rendah di 4096. Lebih tinggi Nvidia ya. Tapi jangan lihat itunya bro, kamu bisa lihat tes nanti performanya. Nah, kalau boost clocknya kita harus lihat di spek masing-masing, karena setiap spek itu macam-macam bro. Ini boost clocknya bisa sampai di 2452 kalau untuk Nvidia. Lebih tinggian ini ya Radeon daripada Nvidia bro. Terus habis gitu kalau untuk number transistornya 45,600 juta. Kalau yang ini 53.900 juta. Lebih banyak transistornya ini ya. Hebat ya Tante Lisa ini ya. Transistor sekecil itu 53 juta bisa masuk ke alat segini bro. Jos ini bro. Manufakturingnya sama-sama 5 nanometer. Terendah, ada yang tertinggi 10, 20, 15, 14 ada. Tapi paling rendahnya itu 5 nanometer dijadikan bahasa iklan. Kalau untuk TDP-nya ini di 300 watt. Kalau untuk Radeon ini di 304, saya bilang sama aja bro. Terus kalau untuk floating point itu di 43,94 untuk RTX 5070 Ti 16 GB. Kalau untuk Radeon 9070 XT di 48, lebih tinggi Radeon daripada Nvidia. 5 teraflop itu lumayan loh, serius loh bro. Serius ini bro. Terus kalau untuk ray tracing core lebih tinggian Nvidia di 70, kalau Radeon di 64, tensor core-nya lebih banyak di 280 kalau untuk Nvidia ya, kalau untuk Radeon di 128. Hampir 50%. Jadi tensor core sama clock-nya ini 50% selisihnya bro ya. Terus habis itu sama-sama pakai PCIe 5 16 kali. Kalau yang 5060 itu masih di 8 kali. Kalau untuk powernya, Nvidia ini pakai 1x12 VHPWR. Kalau untuk Radeon ini pakai 3 pin, 8 pin.
Jadi kabelnya ada 3, 8 pin, 8 pin, 8 pin. Kalau ini 12 VPWR cuma 1. Cerek. Nah, bedanya di situ, Bro. Sudah pakai GDDR7, jadi otomatis grafik data dual rate-nya itu lebih baru, lebih bagus daripada AMD. Ini masih GDDR6. Memori bandwidth-nya itu ada di 896 GB per second sama 644 GB per second. Selisihnya hampir 200, Bro. Ya karena GDDR7 ya ini GDDR6. Jadi kalau GDDR6 ya mentok-mentoknya segitu. Kalau GDDR7 memang lebih tinggi karena memakai teknologi baru. Jadi kayak bandwidth-nya itu lebih banyak arus data keluar masuknya, Bro. Terus kalau untuk VRAM-nya ini sama-sama 16 GB, memori busnya 256 bit, terus habis itu support sama recessable bar. Kalau untuk portnya itu ada HDMI 21B, ini juga sama, ini 3 DisplayPort, cuma ini yang 21A ya. Jadi sampai 8K, mungkin 85 sampai 100 Hz ya. Tapi kalau Nvidia ini kan 21B, jadi bisa sampai di 8K 240 Hz. Wow, lumayan ini. Untuk monitor-monitor ini bro, Rapid VA. Nah itu kan bisa sampai di 500 sampai 600 bro. Terus power supply-nya rekomendasinya di 700 watt, tapi paling aman di 850 watt ya, karena kamu pasti pasang fan, cooler dan lain-lain, belum yang pakai custom ya. 850 ideal lah. 80 plus gold oke, Cybernetic A juga oke bro. Kalau untuk rekomendasi prosesornya, kalau kamu pakai AMD ya bisa pakai Ryzen 7, Ryzen 9, mau yang X atau yang X3D boleh, generasi yang terbaru kalau bisa. Terus kalau Intel kamu bisa pakai 14700K atau 14900 atau Ultra 7 atau Ultra 9 bro. Kalau ini nanti saya tes di Ultra 7 265K, terus pakai Z890 dan 32 GB, 16 GB kali 2 6000 mHz, NVMe-nya Gen 4. Gimana performanya? Saya akan tes di beberapa settingan ya, ada yang RAW, ada yang pakai teknologi FSR atau DLSS. Jadi kalian bisa lihat performanya gimana ya kalau saya main game baru. Kalau saya main game lama otomatis mungkin seperti ini. Kalau game baru ya seperti ini. Kalau untuk software editing seperti ini. Kamu bisa menilai sendirilah dan komen di bawah. Oke, sekarang kita akan lihat tesnya. According to witnesses, he was running down Broadway yelling nonsense. They say he seemed angry and paranoid, delusional. He just exploded. Man, hopefully we can calm him down. I've seen people lose control like this. Be careful. Good thing there are two Spider-Men now. Good luck. Thanks, MJ. Might need the new tech we've been cooking up too. No way. They're untested. Barely prototypes. But you brought them, right? No comment. Come on, dude. We have to go. Haven't started. Oh. Well, let's get to the city and take care of Marco quick then. We gotta see any situation, Spider-Man. Let's move. That's the only way I know my enemy's not gonna play nice, so I'ma give it my all every time. Let go of fear, it's just all in your mind. Surprise, We better get to Sandman quick. you gotta decide to fight or to fly. You doing what's right, speed and pride. Really no limit when you're by your side. My senses bouncing off a wall, evil lurking every day. Yeah, I never need to call. We won't find him this way.
Let's find that trail of blood. A bear. Mauled. By what? A larger... Do you surrender? Cowards without honor deserve no mercy. No mercy! Fire for Tsushima! Retreatment! Hunt him down! Oke, seperti itu performa untuk Gigapad RX 9070 XT 16GB melawan Asus Prime 5070 Ti 16GB, bro. Kalau dalam Blender memang unggulan Nvidia. Kalau dalam 3D Mark di Time Spy Extreme lebih unggul 1000 skor untuk 9070 XT. Ini lebih unggul. Kalau dalam gaming untuk RAW-nya ya unda-undi lah ya. Memang lebih unggul ini sedikit, cuma menurut saya masih bisa ditoleransi, gak terlalu banyak lah. Kalau untuk fitur DLSS sama FSR tergantung dari gamenya. Ada yang support sampai 3.1, ada yang support sampai 4, ini ada yang support 3, ada yang support 4 kali, bro. Tapi memang lebih banyakan ini, karena ini bisa sampai regenerate 4 kali seperti di Cyberpunk. Kalau dari segi harga, ya menang Radeon. Kenapa? Karena selisihnya sedikit, harganya 4-5 juta. Loh,
Kalau misalkan 45 juta saya tambahkan ke sini bro, harganya sama dengan 5070 Ti, otomatis saya bisa mendapatkan seri RX yang lebih tinggi. Jadi kalau dari harga dan performa yang tadi itu masih unggulan ini. Kalau harganya sama ya bisa dipertimbangkan lagi bro. Oke, kalau kalian ada pendapat lain atau pingin request ini sama ini bang, VGA ini sama ini, prosesornya mungkin X3D atau Ultra 9 dan lain, langsung komen di bawah, saya akan bikinkan minggu depan. Besok saya akan jalan-jalan ke Bali dulu bro, sampai saya. Oke, saya Deddy Kistan di Gascom Channel, salam teknologi.